Jenderal Kopassus asal Kudus ini sekarang jadi kepala intelnya TNI. Siapakah Jenderal Kopassus asal Kudus yang kini jadi kepala intelnya TNI ini? Dia tidak lain adalah Letjen TNI Rudianto. Ia Letjen TNI Rudianto adalah Jenderal Didikan Kopassus. Sejak tanggal 27 Juni tahun 2022, Letjen TNI Rudianto dapat mandat untuk memegang jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI atau BAIS TNI. BAIS TNI adalah badan intelijennya TNI. Jabatan Kepala BAIS TNI atau Kabais TNI memang diperuntukkan untuk Jenderal Bintang 3. Sebelumnya jabatan Kabais TNI dipegang oleh Letjen TNI Joni Supriyanto. Tapi karena Letjen TNI Joni Supriyanto sudah memasuki masa pensiun, maka kini Letjen Rudianto yang ditunjuk untuk menggantikannya jadi orang nomor 1 di BAIS TNI. Berikut ini profil singkat dan jejak karir dari Letjen TNI Rudianto. Kabais TNI yang baru. Letjen TNI Rudianto lahir pada tanggal 7 Maret tahun 1967. Umurnya kini 55 tahun. Letjen TNI Rudianto lahir di Kudus, sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Letjen Rudianto merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil, tahun 1989 dari Kecabangan Infanteri. Lulus dari Akmil, Rudianto merintis karir di Pusenif sebagai perwira pertama. Lalu pada tahun 1991, Rudianto bertugas di Kopassus sebagai Komandan Unit 1 Grup 2 Kopassus. Kemudian jadi Wadan Tim 1 Grup 2 Kopassus. Dia jadi Wadan Tim di Grup 2 Kopassus dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1993. Setelah itu diangkat menjadi Dantim 3 Grup 2 Kopassus yang dijabatnya dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1994. Baru kemudian dipercaya menjadi Dantim 1 Grup 2 Kopassus hingga tahun 1995. Tak lama setelah itu, Rudianto ditugaskan sebagai Peintel Ops dan 2 Grup 2 Kopassus pada tahun 1995. Dia jadi Peintel Ops dan 2 Grup 2 Kopassus sampai tahun 1996. Usai itu, Rudianto menjadi perwira operasi Sima Denma Grup 2 Kopassus. Dia jadi perwira operasi Sima Denma Grup 2 Kopassus dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1999. Pada tahun 1999, Rudianto diangkat sebagai pejabat sementara Pabandaren Latum Sops Kopassus. Lalu didefinitifkan sebagai Pabandaren Latum Sops Kopassus pada tahun 2000. Dia menjadi Pabandaren Latum Sops Kopassus sampai tahun 2001. Sebelum akhirnya diangkat menjadi Wadenyen 12 Grup 1 Kopassus yang dipegangnya dari tahun 2001 hingga tahun 2003. Lalu setelah itu dipercaya menjadi pejabat sementara dan Satdi Seko pada tahun 2003. Pada tahun 2004, Rudianto ditugaskan jadi Pabandaya Bindik Spers. Berikutnya dipercaya memangku jabatan Danyon 11 Grup 1 Kopassus yang dipegangnya sampai tahun 2005. Kemudian dapat penugasan baru sebagai Dansatdi Sespes Pusdik yang dijabatnya sampai tahun 2006. Lalu dipromosikan menjadi Danyonif 300 Rider. Rudianto menjadi Danyonif 300 Rider sampai tahun 2007. Sebelum akhirnya diangkat menjadi Dandim 0607, Sukabumi. Ia jadi Dandim di Sukabumi sampai tahun 2008. Setelah itu ditarik kembali ke Kopassus untuk menjabat Wasops Danjen Kopassus. Rudianto menjadi Wasops Danjen Kopassus hingga tahun 2010. Kemudian dapat promosi jabatan untuk memegang jabatan Dan Grup 1 Kopassus. Rudianto menjadi Dan Grup 1 Kopassus sampai tahun 2012. Lalu dimutasi menjadi Pamendenma Mabesat dalam rangka pendidikan di Sesko TNI. Selesai pendidikan, Rudianto ditempatkan sebagai Koospri Kasat. Dia jadi Koospri Kasat sampai tahun 2014. Sebelum akhirnya dipromosikan menjadi Danrem 051, Wijayakarta pada tahun 2014. Pada tahun 2015, usai menyelesaikan tugas sebagai Danrem, Rudianto dapat jabatan baru yakni Dirbinter Pusterat yang dipegangnya sampai tahun 2016. Kemudian diangkat menjadi Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan pada tahun 2016. Setelah itu naik pangkat jadi Brigadir Jenderal ketika dia dipercaya memegang jabatan Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan. Rudianto menjadi Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan hingga tahun 2018.
Selanjutnya dipercaya menjadi staf ahli bidang SDM dan Teknologi Kemenko Polhukam. Rudianto bertugas di Kemenko Polhukam dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Sampai akhirnya pangkat Maijen diraihnya ketika dia dipercaya memegang jabatan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam. Selesai jadi Deputi di Kemenko Polhukam, Rudianto diberi kepercayaan untuk memegang jabatan Pangdam 4 di Ponegoro. Ia jadi Pangdam 4 di Ponegoro dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Kemudian di tahun yang sama, Rudianto dapat promosi jabatan. Jenderal Kopassus asal Kudus ini dipromosikan menjadi Irjenat. Bintang di pundaknya jadi 3 bintang alias resmi jadi Letjen. Lalu masih di tahun yang sama, Rudianto dimutasi menjadi Kabais TNI menggantikan Letjen Joni Supriyanto.